Jumpa lagi di pertemuan kali ini. Kita membahas terkait dengan tradisi Jawa untuk menyambut kelahiran baru. Yang kita bahas pada sesi kali ini, tradisi Sepasaran. Seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian 6 tradisi Jawa untuk menyambut kelahiran bayi, ada tradisi mengubur ari-ari, tradisi brokowan, tradisi pasaran, puputan, tradisi akikah, dan tradisi selapanan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tradisi Sepasaran. Sebelum kita membahas di edisi tradisi Sepasaran, kalau ada yang mau ngopi silakan untuk mengopi dulu. Santai kita bahas bersama-sama belajar. Yang terpenting adalah ada nilai yang bisa diambil dari sesi kali ini. Setiap daerah yang ada di Indonesia punya kebudayaan dan adat istiadat masing-masing. Salah satu adat istiadat yang ada di Jawa ialah upacara Sepasaran atau tradisi Sepasaran. Mungkin bagi mereka yang tinggal di daerah Jawa sudah paham dengan upacara yang satu ini. Sepasaran merupakan salah satu upacara adat bayi yang berumur 5 hari yang biasa kita kenal. Sepasaran ada 5, ada Senen, Wage, Selasa, Kliwon, Pon, Pahing, dan sebagainya. Upacara ini umumnya diselenggarakan secara sederhana. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengadakan hajatan yang mengundang saudara dari tetangga. Suguhan yang disajikan biasanya berupa minuman serta jajanan pasar. Selain itu juga terkadang pula ada yang dibungkus tapi menggunakan besek, tempat makanan yang terbuat dari anyaman bambu ataupun lainnya untuk dibawa pulang. Bagi orang mengadakan jagung bayen atau yang biasa dikenal di wilayah Jawa yaitu muyen, pada malam hari Sepasaran tidak seperti biasanya karena malam itu merupakan malam terakhir atau malam puncak jagung bayen atau muyen. Maka dari itu jagung bayen atau muyen dalam orang Jawa dikenal itu menjadi lebih ramai. Pada malam itu bayi yang diselamati tidak ditidurkan hingga pagi hari, melainkan dipangku oleh sang orang tua. Biasanya dilakukan oleh ibu atau orang tua bayi. Sebab menurut kepercayaan sementara orang Jawa pada khususnya, bayi yang baru saja puput atau lepas tali pusarnya menjadi incaran roh yang biasanya disebut sarap sawan. Oleh karena itu bayi yang dijaga dengan cara dipangku. Di samping itu ujung kaki tempat tidur si ibu yang sedang melahirkan diletakkan sliro atau tumpak sewu. Tumpak sewu yang menjadi pertanyaan, tumpak sewu itu apa? Ya kan seperti itu. Tumpak sewu adalah salah satu kebiasaan ketika sapu lidi yang dibalik sehingga ujung-ujungnya berada di atas. Pada ujung-ujung sapu itu ditancapkan delingo blenge, kencur, kunir, temu, cabai merah, bawang putih, dan sebagainya yang memang dianggap itu penting di wilayah Jawa. Sedangkan sliro atau liro yaitu peralatan untuk menenun secara tradisional. Sliro ini biasanya dibuat dari kayu pohon kelapa, kayu yang keras yang bentuknya pipih panjang.
dengan ukuran lebar kurang lebihnya 5 cm, panjang 2 meter, dan tebal kurang lebihnya 2 cm. Kedua ujungnya biasanya agak runcing. Siliro diletakkan pada tempat tidur seorang ibu, dicoreng-coreng dengan kapur dan arang sehingga penuh dengan coretan hitam dan putih. Maksud yang terkandung adalah perbuatan itu adalah untuk menolak roh-roh yang jahat yang akan mengganggu bayi dan ibunya. Kemudian di dinding luar rumah bagian atas dibuatkan tolak bala, yaitu dengan mengikatkan benang di sekeliling rumah. Sedang di tiap sudut rumah diberi ikatan daun pandan berduri, daun andong, daun nanas, daun girang, dan daun alang-alang yang sekiranya dianggap penting pada suatu daerah, khususnya di wilayah Jawa. Adapun makanan atau sajian dalam prosesi sepasaran ketika mengundang tetangga, kerabat, saudara untuk melaksanakan suatu keperluan selamatan sepasaran atau puputan, bisa dikatakan seperti itu, yaitu sajian-sajiannya sebagai berikut, yaitu pertama nasi tumpeng, biasa dikenal di wilayah Jawa yaitu bucang, dan nasi golong 7 buah dengan buah lauk pauk yang terdiri dari gudangan, panggang ayam, telur rebus, lodeh kluwih. Dan sajiannya selanjutnya yaitu pisang raja 2 sisir, dalam bahasa Jawa yaitu setangkep 1. Terus kemudian jajanan pasar atau tukon pasar yang berupa beberapa macam makanan kecil, kue-kuean atau jajanan yang berupa harganya 100 atau 1000, dan buah-buahan, bubur merah, bubur putih, jenang, di atasnya diberi bubur putih, nasi obrok, yaitu nasi yang ditaruh di dalam satu piring dengan lauk pauknya. Sajian tersebut di atas dikendurikan atau diselamatkan, didoakan secara bersama-sama dengan cara berkumpul, dengan cara mendoakan yang dipimpin oleh seseorang kesepuan di tempatnya, khususnya di wilayah Jawa. Tulakan itu terdiri dari sebungkus kecil nasi, lauk pauk, serta kue-kue yang sama. Tulakan itu diletakkan di tempat-tempat yang dipandang penting, diantaranya tempat pada waktu bayi dilahirkan, tempat untuk tidur ibu yang melahirkan, tempat untuk menanam tembuni, tempat untuk mandi yang melahirkan, jamban, sumur, dan lain sebagainya yang sekiranya dianggap penting, yang dianggap keramat, yang banyak roh-roh jahat yang kiranya akan singgah pada seorang bayi. Sajian untuk kenduri dan tulakan, ada suatu bingkisan yang diberikan kepada dukun bayi. Bingkisan itu berupa nasi tumpeng dengan lauk pauknya, pisang 2 sisir, kelapa 1, gula merah, beras, ayam, kembang telon, sekapur sirih, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan selamatan sepasaran, si bayi diberi nama secara resmi, nama diikrarkan atau diumumkan pada waktu berlangsungnya kenduri atau sepasaran.
pemberian nama itu adalah beberapa dasar atau patokan seseorang yang memang sudah hidup di dunia, dan nama itu merupakan simbol ketika anaknya terlahir akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang bermanfaat. Biasanya ketika kita mengenal sepasaran sudah diberi nama, ada beberapa memang tradisi Jawa yang biasanya dibacakan sholawatan pada malam harinya sekaligus proses pencukuran. Sepasaran di sini berasal dari kata sepasar yang artinya 5 hari. Tradisi sepasaran ini juga menjadi acara untuk mengumumkan pemberian nama pada para tamu undangan. Biasanya pihak keluarga mengundang tetangga sekitar untuk perayaan 1 hari. Selamatan sepasaran adat yang biasanya dilakukan 5 hari sekali, saya tekankan 5 hari sekali, ketika bayi setelah terlahir di dunia. Sepasaran menjadi salah satu upacara adat yang dilakukan dalam pihak keluarga untuk mengundang tetangga sekitar beserta keluarga besar. Tujuannya yaitu untuk mendoakan atas bayi yang telah lahir di dunia agar menjadi lebih baik. Itu gambaran sedikit terkait dengan tradisi kelahiran bayi dalam sesi pertemuan sepasaran. Kiranya dari teman-teman atau sahabat-sahabat mengetahui apa yang sebenarnya itu benar untuk disampaikan, baik itu melalui kolom komentar ataupun japri melalui WhatsApp yang ada di kolom komentar. Kiranya pengetahuan yang saya miliki sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya tutup, saya mengutip dari kata-kata bijak milik Albert Einstein, seorang ilmuwan Jerman yang kita kenal, seorang filsuf Jerman yang sampai hari ini pemikirannya masih tetap digunakan, tetap diberlakukan, tetap dipakai, yaitu dalam setiap kesulitan pasti akan engkau temukan satu kesempatan yang tersembunyi di baliknya. Albert Einstein, ilmuwan Jerman 1879 sampai 1955. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.